surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Engkau. Kembali kami menaikkan syukur buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami kembali beribadah kepada Engkau, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, urapi hamba-Mu, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami melangkah lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan kami mau buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali merenungkan akan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari kitab Daniel pasalnya yang ke-11, Daniel 11 ayatnya yang ke-32. Daniel 11 ayat 32 dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, puji Tuhan, sekali lagi kita akan sama-sama menyimak kata-kata dari ayat ini. Dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, kisah ini adalah mengisahkan tentang bagaimana penglihatan daripada Daniel ketika itu melihat kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Dan waktu itu kerajaan utara dikuasai oleh Raja Romawi. Lalu kemudian di bagian selatan adalah Raja Mesir. Nah, topik yang kita baca ini adalah bagaimana satu tema yang tentunya menjadi perenungan kita bersama, yaitu memiliki pengenalan kepada Allah yang benar. Karena hanya dengan memiliki pengenalan kepada Allah yang benar, membuat kita tidak mudah untuk terbujuk oleh apapun juga. Di sini dalam ayat tadi kita baca, ada sebuah bujukan orang-orang fasik yang tidak mengenal dengan benar, dengan kata-kata yang licin, untuk membuat orang yang mengenal kepada Allah itu bisa menjadi murtad, atau dengan lain kata menyangkal kepada Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita akan memahami terlebih dahulu tentang kerajaan atau raja utara ini yang saya katakan tadi dikuasai oleh kerajaan Romawi. Mereka tadinya adalah orang-orang yang mengenal kepada Kristus, lalu kemudian menjadi murtad, atau kemudian menjadi orang yang berbalik arah untuk menentang kepada Yesus. Sementara di Raja Selatan itu adalah orang atau Mesir yang berbicara tentang keduniawian ini.
Nah, kita ada pada masa-masa seperti yang telah terjadi pada zaman Daniel ini. Bagaimana, seperti apa banyak orang yang telah mengenal kepada Yesus, lalu kemudian menjadi murtad, lalu dia punya pengaruh. Pengaruh untuk apa? Mempengaruhi orang lain untuk juga sama seperti dia. Menjadi murtad. Nah, lebih jauh lagi kita akan melihat bagaimana ucapan-ucapan, kata-kata yang licin, dikatakan ayat tadi, dia ingin untuk mempengaruhi. Nah, dari kata-kata licin ini, saya teringat ketika peristiwa Taman Eden. Kita tahu semua peristiwa Taman Eden itu. Bagaimana Adam dan Hawa ada di sebuah taman yang indah, penuh dengan kebahagiaan, dia bisa hidup bergaul dengan Allah, lalu kemudian diberikan sebuah perintah, ya, bahwa semua yang ada dalam taman itu buah-buahnya boleh dimakan. Akan tetapi ada sebuah larangan untuk pohon yang satu itu. Jangan mengambil apalagi untuk makan. Karena ketika dia mengambil dan makan, dia akan mati. Nah, kita lihat di sana kemudian ada datang ucapan-ucapan, pengaruh-pengaruh, kata-kata yang licin dari si ular itu. Apa yang dikatakan ular? Dia tahu tentang apa yang Tuhan sudah katakan kepada Adam dan Hawa. Dan ketika ular itu datang dengan kata-kata licinnya, dia mempengaruhi Hawa khususnya pada saat itu. Yaitu bahwa kenapa Allah melarang kamu? Karena ketika kamu ambil makan, kamu akan hidup selama-lamanya. Lalu kemudian ketika kamu makan, maka kamu akan sama seperti dengan Allah. Wow, luar biasa. Dia akan menjadi seorang penguasa, dia akan menjadi seperti Allah. Dan ini adalah bujukan-bujukan kata-kata licin yang didatangkan oleh ular kepada Hawa. Dan pada akhirnya kita membaca kitab Kejadian pasal 3, manusia pertama atau Hawa itu terbujuk dengan rayuan licin, kata-kata licin dari si ular itu. Akibatnya apa? Manusia jatuh dalam dosa, lalu kemudian hilang kemuliaan Allah, dan manusia harus dikatakan mati seperti apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka di awal. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh yang ada, yang seringkali tidak dapat disadari oleh orang percaya. Ada begitu banyak pengaruh-pengaruh yang datang, yang bisa pada akhirnya membujuk dengan rayuan-rayuan manis, yang berakibat bukan sesuatu yang baik yang didapatkan, tetapi pada akhirnya seperti peristiwa Adam dan Hawa ini. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh, apa orang fasik itu? Siapa saja orang fasik itu? Saya akan baca ayat di dalam Mazmur pasal 50. Mazmur 50 pada ayatnya yang ke-16. Mazmur 50 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Nah, jadi dari ayat ini, dari kitab Mazmur, kita dapatkan bahwa orang yang munafik itu adalah orang
yang suka menyelidik firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi tidak dengan hati dan tidak diterangi oleh Roh Kudus. Dan orang-orang ini dia hanya mengisi pengetahuannya, akalnya dengan firman, akhirnya menjadi orang-orang yang seperti dikatakan dalam ayat-ayat ini, menjadi orang-orang yang bukan orang yang rohani, bukan menjadi orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, tetapi menjadi orang munafik. Tahu tetapi tidak melakukan. Itu adalah orang munafik. Belum lagi dia bisa menasihati orang dengan menggunakan kata-kata ayat-ayat firman, mengoreksi orang lain dengan firman, tetapi dirinya sendiri tidak mau dikoreksi oleh firman itu sendiri. Ini adalah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu selalu dan seringkali ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan melihat ucapan-ucapan yang licin dari orang-orang munafik itu yang bisa membawa satu dampak yang besar kepada orang lain. Dia punya pengaruh kepada orang lain. Tetapi kita akan lihat nasib orang fasik itu seperti apa jadinya. Tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan untuk orang fasik. Yang pertama kita lihat, nasib orang fasik itu, dia tidak akan menerima keuntungan apapun juga. Dia tidak memiliki keuntungan apapun juga. Dia berusaha, bekerja keras, melakukan sesuatu, tetapi tidak pernah ada masa depannya. Bahkan dikatakan, bisa kita baca di dalam Ayub pasal 27 di sana, dari ayat 13 sampai ayat 19. Bagaimana mereka mengumpulkan dan mengumpulkan, tetapi tidak pernah dapat menikmati. Bukankah sesuatu yang menyedihkan? Ketika kita dapat melakukan sesuatu, bekerja keras, mengumpulkan, dan tidak pernah bisa kita nikmati dengan baik. Justru yang menikmati adalah orang lain. Itu adalah orang munafik. Tidak pernah ada sebuah kebahagiaan dalam dirinya. Kenapa? Munafik. Nah, mari kita bisa melihat diri kita masing-masing supaya kita tidak terjebak dalam satu keadaan hidup sebagai orang yang munafik. Yang kedua, nasib orang munafik itu adalah di Yesaya pasal 57 ayat 20 sampai ayat 21. Yesaya 57 ayat 20 sampai 21, orang fasik itu seperti laut yang berombak. Mereka tidak memiliki ketenangan. Tidak ada ketenangan dalam dirinya. Nah, yang namanya seperti laut yang berombak, arah tujuan hidup mereka pun tidak jelas. Kenapa? Terombang-ambing. Mereka tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Karena mereka selalu terhuyung-huyung, terombang-ambing. Nah, ini adalah orang munafik. Dalam gelombang kehidupan yang kita hadapi, mari kita bersikap bukan seperti orang munafik, tapi kita andalkan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 16, bahwa firman atau Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia adalah kekuatan yang membuat hati kita bisa menjadi tegar, bisa menjadi kuat. Firman itu yang menjadi jawaban dalam setiap masalah hidup kita. Sekalipun kita harus menjalani hidup bagaikan dalam keadaan gelombang, tetapi firman itu menjadi jawaban dalam gelombang kehidupan kita.
Firman itu juga memberikan kita pengenalan akan hal yang benar kepada Allah. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam Daniel tadi, bahwa mereka yang mengenal akan Allah, umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umatku yang punya pengenalan yang benar akan Allah, mereka akan tetap kuat dan tetap akan bertindak. Itu artinya ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada semangat, lalu kemudian juga melangkah dengan tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Mengenal adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan bagi kita. Mengenal pribadinya. Karena hanya dengan mengenal dia, tahu persis dia, maka kita juga dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan akan Tuhan. Sama seperti suami istri, dia harus saling mengenal dari dua pribadi yang berbeda, lalu kemudian jadi satu. Dan pada saat proses menyatu itulah akhirnya mereka saling mengenal. Kenapa? Sudah terjalin keintiman yang terus-menerus berproses, yang tidak instan, tapi dalam kurun waktu yang cukup lama mungkin, sehingga mereka sekalipun menghadapi gelombang badai kehidupan, mereka tidak dapat dipisahkan dan mereka akan berjalan bersama-sama. Kenapa? Mereka sudah saling memahami, saling mengenal. Mereka pun sudah saling mengenal antara kesukaan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Saya katakan tadi, mereka telah membangun sebuah keintiman di antara mereka. Bangun keintiman dengan Allah itu juga sama seperti terhadap pasangan suami dan istri. Mari kita punya motivasi yang benar, mengenal kepada Allah yang adalah sumber kekuatan kita. Berapa banyak orang yang salah dalam hal motivasi mengikut Tuhan. Kita dapatkan dalam Yohanes pasal 6, mayoritas orang yang ikut Yesus punya motivasi tertentu, hanya ingin untuk mendapatkan makanan secara gratis. Artinya mendapatkan berkat jasmani. Sehingga dia hanya melihat Yesus sebagai sosok yang luar biasa, yang sanggup mengadakan mujizat. Bukan masalah bagaimana hidup kekal, seperti apa tujuan Yesus datang bagi orang berdosa. Ketika Yesus menanyakan kepada murid-murid, menurut kata orang, siapa aku ini? Ada begitu banyak pandangan karena melihat cara pelayanan Yesus. Ada yang katakan Elia, ada yang katakan Yohanes Pembaptis, ada yang katakan nabi-nabi yang lain. Tetapi kemudian Yesus ingin bertanya kepada murid-muridnya, kalaupun pandangan mereka seperti itu, tapi menurut kalian, siapa aku ini? Bukankah Petrus dia tampil? Dia katakan dia itu adalah anak Allah yang hidup. Dan dikatakan Roh Kudus yang memberikan penjelasan kepada dia untuk dapat berkata-kata demikian, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengenal kepada Allah bukan berarti tidak pernah mengalami kegagalan. Petrus pernah mengalami kegagalan ketika dia ingin menjala ikan semalam-malaman tidak mendapat apa-apa. Artinya gagal. Tetapi ketika Yesus melihat kegagalan itu, Yesus datang dan memberikan firman kepadanya. Yesus katakan, tebarkan sekarang jalan.
Dia tidak pikir panjang lagi. Walaupun dia katakan semalam-malaman kami sudah tebarkan jala di sini, tapi karena perkataan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Mempercayai perkataan Tuhan, tidak akan ada kegagalan. Mempercayai perkataan Tuhan berarti ada keberhasilan. Bukankah ketika mereka tebarkan jala, mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, sampai dikatakan jala mereka tidak muat lagi. Perahu mereka pun tidak mampu lagi untuk menampung ikan. Dan akhirnya mereka membagi-bagikan berkat itu kepada teman-temannya yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua punya pengenalan terhadap Allah, supaya kita menjadi orang-orang kuat dan tidak mudah untuk kena rayuan, bujukan, kata-kata licin yang akan membawa kita bukan kepada satu keberuntungan, bukan kepada tujuan yang jelas, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi firman Allah yang berkuasa yang akan menolong kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala berdoa dan menerima doa berkat dari Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lagi di dalam setiap hidup kami, supaya kami punya pengenalan yang benar terhadap Tuhan, dan kami tidak salah langkah, tetapi kami ada dalam kekuatan kuasa-Mu, dan kami dapat mengalami keberhasilan-keberhasilan oleh karena firman yang berkuasa, yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya Philadelphia Sleman. Tuhan lawat mereka, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan pergumulan apapun juga, Tuhan yang senantiasa ada bersama memberikan jalan keluar dari pergumulan mereka. Mereka yang kondisi fisiknya lemah karena sakit, Tuhan juga yang memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu, memberkati ya Tuhan apa yang mereka kerjakan, usaha mereka Tuhan berkati, demikian juga untuk anak-anak mereka dalam pendidikannya Tuhan memberkatinya. Yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Bentengi kami semua di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami terpelihara dan tetap aman di dalam naungan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun saat-saat ini ya Tuhan, di mana goncangan-goncangan yang semakin merajalela dengan adanya COVID-19. Tapi Tuhan, kami berserah kepada Engkau yang adalah pemilik hidup kami. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Berkati juga pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, pemerintah tingkat pusat, daerah, sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk dapat membawa bangsa kami ini boleh lepas dari masalah-masalah bangsa yang sedang terjadi, baik masalah ya Tuhan COVID-19, baik masalah ekonomi, masalah keamanan, dan berbagai sektor lainnya. Kiranya pemulihan untuk bangsa kami boleh terjadi, karena kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan juga tolong mereka yang mengembalikan milik Tuhan, mereka yang memberikan persembahan mereka dalam bentuk apapun juga, tenaga, pemikiran. Tuhanlah sumber segala berkat yang memberkati mereka semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami akan menerima berkat-Mu yang melimpah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.